peserta 4862170082012, NIM PPG 2022106310119997. Saya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama dengan materi gangguan dan kelainan pada sistem gerak untuk kelas 11. Berikut ini praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, saya minta tolong ke ketua kelas memimpin doa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan Mas Ma'ruf memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan doa itu kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kalian nanti menjadi anak-anak cerdas yang soleh dan solehah ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mau mengecek kehadiran kalian semuanya. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran yang sebelumnya ya, kita sudah mempelajari tentang sistem rangkap pada manusia. Masih ingat materi yang kemarin ya? Masih. Ya, coba salah satu maju menyebutkan ya, ini sistem rangkap pada manusia. Coba untuk mengingatkan pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan. Ada yang mau? Ya, silakan. Sistem rangkap pada manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang sistem anggota gerak tubuh. Nah iya betul ya, jadi sistem kerangka pada manusia itu dibedakan menjadi 3, tulang tengkorak, sistem tulang anggota badan, dan sistem anggota gerak ya. Terima kasih Mbak, silahkan. Nah untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar bersama kaitannya dengan gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak ya. Coba saya punya gambar, ada gambar apa ini ya? Ini nah, ada gambar apa ini? Iya Mbak, gambar apa Mbak? Orang yang sedang cedera. Iya, gambar orang yang sedang terkena cedera. oh iya, lagi main bola, asik banget itu ya, karena terlalu semangat, kemudian dia jatuh gitu ya, terus cedera. Terus ada gambar lagi ini ya. Ya, yang kedua, gambar kalian pernah ke pasar Kroya, kemudian kamu melihat orang atau ibu-ibu yang bekerja sebagai buruh gendong. Pernah lihat? Pernah. Ya. Jadi pekerjaannya setiap hari itu membawa barang ya dari pasar, mungkin dibawa ke luar, ke toko atau ke mobil dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi menurut kalian kalau itu ya, kalau pekerjaan itu menjadi buruh gendong itu dilakukan dalam waktu yang lama? Apa yang terjadi coba? Ya Mbak Umi, apa yang terjadi? Tulang punggung membungkuk. Oh iya, tulang punggungnya Membungkuk. ya, tulang punggungnya bisa membungkuk ya. Jadi kalau bisa kalau seperti itu terus nanti tulang punggungnya akan bungkuk gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dicegah apa enggak? Bisa. Bisa ya. Nah kemudian ada lagi gambar. Nah gambar apa itu yang ketiga? Gambar apa?
yang digambar itu penyembuhannya diapakan? Namanya iya, betul sekali ya. Jadi penyembuhannya dengan cara digigit gitu. Kemudian ada gambar lagi, guru punya gambar yang keempat. Nah itu ada gambar apa ini? Iya, betul sekali. Jadi ada anak kecil yang terkena penyakit polio. Nah, apakah penyakit polio itu bisa dicegah? Bisa, ya bisa. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar bersama tentang penyakit atau gangguan atau kelainan yang menyerang sistem gerak. Ya, penyakit atau kelainan ini ya penyebabnya itu bisa karena genetis atau gangguan hormon. Bisa juga penyebabnya karena kebiasaan yang salah. Kemudian bisa juga karena aktivitas kerja yang berlebihan, seperti tadi guru gendong gitu ya. Bisa juga karena infeksi kuman atau penyakit. Tadi yang saya sampaikan misalnya tentang polio itu kan karena apa? Virus ya, virus. Kemudian bisa juga karena kecelakaan. Bisa juga karena kelainan susunan tulang atau sendi. Bisa juga karena kekurangan gizi atau vitamin. Nah, sekarang ya untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini silahkan kalian berkelompok ya dengan kelompoknya masing-masing. Nanti membahas gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Kalian sebutkan nanti masing-masing kelompok 10 ya. Nah terus kalian nanti dapat informasinya dari mana? Kamu bisa membaca buku ya, bisa juga membaca sumber yang ada di internet. Nah, kalian searching ya sumber-sumber yang valid ya, misalnya dari jurnal-jurnal ilmiah. Nah kemudian informasi yang sudah kamu peroleh itu ya kamu tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti masing-masing kelompok itu presentasi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah sekarang kalian membuat PowerPoint-nya itu bisa dalam bentuk Canva ya, yang mudah ya, pakai HP. Kamu download Canva dulu, terus kamu buat PowerPoint yang sesuai dengan diskusi kelompokmu. Gitu. Nah karena kita juga membahas tentang penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak ya, kita harus berusaha mencegah gitu kan ya. Nah kalian juga selain membuat PowerPoint nanti membuat poster ya, membuat poster digital ya yang kaitannya upaya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh yang menyerang sistem gerak gitu. Ya, nanti posternya kalian bikin semenarik mungkin sehingga nanti orang-orang pada tertarik untuk membaca gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, sekarang perhatikan LKPD-nya kelompoknya masing-masing. Ya, jadi secara berkelompok kalian berdiskusi ya, mengidentifikasi atau mendata macam-macam gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Kemudian setelah itu kalian analisis ya, analisis penyebab terjadinya hal tersebut gitu. Kemudian kamu analisis lagi bagaimana upaya pencegahannya begitu. Terus nanti kalian masukkan ya penyakit-penyakit kelainan yang sudah kalian dapatkan itu di tabel dan dituangkan dalam bentuk PowerPoint di Canva gitu ya. Ya. Jadi kalian mencari 10 macam kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Silahkan gunakan buku atau HP kalian ya untuk memperkaya pengetahuan kalian terkait dengan materi ini. Ya, silahkan ya. Di searching penyakit rematik itu gejalanya bagaimana, penyebabnya apa? Terus cara pengobatannya. Nah ya, kalau sudah ada ya gejalanya ditulis di sini.
Silakan. Skoliosis. Artinya itu ya, tuliskan gejala-gejalanya. Paham ya? Kalau sudah selesai diskusi kelompoknya ya, kita lanjutkan ke sesi presentasi ya. Kita lanjutkan ke sesi presentasi. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama tadi sebelah mana ya? Oh iya, kelompok pertama sebelah sini. Ya, silahkan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sebenarnya jenis kelainan dan gangguan sistem gerak. Perkenalkan, saya Maria Hayati dan ini Nurul Aisyah. dan ini Gejala rematik yaitu yang pertama kaku pinggang atau leher, gerakan sendi menjadi terbatas, nyeri gerak sendi, nyeri otot. Pada penyakit rematik yang bersifat sistematik biasanya disertai gejala meliputi demam, lemah, bengkak, dan tubuh sesak, radang mata. Mau bertanya? Saya. Ya kan? Bagaimana cara pencegahan rematik? Cara pencegahan rematik yaitu dengan obat anti radang golongan non-steroid, obat anti radang golongan steroid, vitamin dan suplemen lainnya. Selain obat dan perawatan, mungkin diresepkan untuk penyakit rematik termasuk latihan khusus, terapi fisik, terapi panas dan dingin, belat dan alat bantu lainnya. Yang terakhir itu adalah operasi. Ya, oke, berarti penyakit yang berikutnya dijelaskan dulu ya. Ini kan baru rematik tadi ya? Ya. Ya, yang berikutnya. Ya, kalian sudah membuat poster tentang pencegahan penyakit yang menyerang sistem gerak manusia ya. Ada berapa macam cara pencegahannya? Menurut Bapak? Tiga sebutkan. mengonsumsi makanan yang banyak vitamin D, kalsium, dan fosfor, menjalankan gaya hidup sehat dan teratur, melakukan imunisasi polio pada bayi, membiasakan olahraga secara teratur. Ya, nanti poster yang sudah kalian buat, poster digitalnya, jangan lupa di share ya, dibagikan di media sosial kalian ya, bisa Facebook, terus apa Instagram, atau bisa juga WA juga boleh ya, gitu ya. Nah, silahkan dipenuhi media sosialnya dengan materi-materi yang bersifat edukatif atau pendidikan, gitu. Dari kelompok ini tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dari kelompok ini menutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri sebelum mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, nama saya Naila Hilma Arsyadah. Jenis gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama itu rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis atau penyakit rickets bisa menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Gejalanya meliputi nyeri tulang, tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan terhambat, pertumbuhan gigi lebih lambat, dan lain-lain. Faktor risiko seperti kecelakaan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf C atau S. Gejalanya seperti kelainan bentuk fisik, miring satu sisi, otot tegang atau pinggang tidak sejajar. Pengobatan tergantung pada tingkat keparahan seringkali. Perawatan tidak diperlukan, terkadang diperlukan penopang atau bridge atau operasi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Bagaimana cara mencegah penyakit polio? Ya. Cara mencegah penyakit polio yaitu dengan melakukan imunisasi polio. Ya, caranya dengan melakukan imunisasi polio. Nah, pertanyaannya imunisasinya kapan? Gitu ya, Mas ya? Saat bayi baru lahir dan saat berusia 2, 3, serta 4 bulan. Oh iya, sudah dijawab. Jadi saat bayi baru lahir atau saat berusia 2, 3, sampai 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kami tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi kami akan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Berikut anggota kami yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Umi Fadila. Baik, penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. 1. Skoliosis. Skoliosis merupakan kondisi tulang belakang melengkung atau menyamping secara tidak normal. Penyebab skoliosis bisa dilihat dari kebiasaan buruk sehari-hari. Cara pencegahan penyakit skoliosis diantaranya yaitu melatih postur tubuh, konsumsi nutrisi, dan olahraga teratur. Penyakit skoliosis dapat diobati tanpa tindakan bedah jika kelainan ini diketahui sejak dini dan sudut melengkung belum terlalu besar. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Ya Bu, tolong jelaskan lagi gejala ataksia. Oh iya, tadi ada ataksia. Tolong jelaskan lagi gejala ataksia. Ini masih asik terdengar gitu ya, penyakit ataksia. Coba dijelaskan lagi. Oke, gejala penyakit ataksia yaitu tubuh terasa lelah, perubahan cara bicara, kesulitan menelan, langkah kaki yang tidak stabil atau seakan mau jatuh. Ya, itu gambarnya ada ya, Mbak ya. Itu gejala penyakit ataksia. Jadi gejalanya tubuh terasa lelah, kemudian perubahan cara bicara, kemudian kesulitan untuk menemukan gitu. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan boleh ditutup presentasi dari kelompok 4. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Ada pertanyaan? Tidak. Posternya belum. Oh, tadi ada poster dari kelompok 2. Ada poster dari kelompok 2 yang belum ditampilkan. Yang kelompok 2 salah satu ya menjelaskan. Ini ya posternya ya. Jadi ini adalah poster upaya mencegah kelainan sistem gerak pada manusia. Nah, ada beberapa. Yang pertama, menjalankan gaya hidup sehat dan teratur. Yang kedua, melakukan imunisasi polio pada bayi. Yang ketiga, membiasakan olahraga secara teratur. Nah, ada 3 upaya lagi nih yang kita harus tahu. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D, kalsium, dan fosfor. Berjemur di bawah matahari pagi untuk menyerap vitamin D. Menjauhi makanan yang tidak bergizi bahkan cenderung tidak bermanfaat. Upaya mencegah kelainan sistem gerak pada manusia tersebut dapat Anda terapkan secara rutin setiap hari agar kesehatan sistem gerak dapat terus terjaga sehingga kita dapat terus produktif meski di usia yang tak muda lagi. Oh iya, terima kasih ya Mbak ya. Jadi nanti poster yang sudah kalian buat ini ya dari kelompok 2 nanti jangan lupa di share ke media sosial gitu ya sebanyak-banyaknya gitu. Ya, tadi kalian sudah mendengar presentasi dari teman-teman kalian. Saya akan memberikan materi sedikit ya untuk merangkum berbagai macam penyakit atau gangguan yang sudah kalian sebutkan tadi. Jadi pada dasarnya ya, gangguan atau kelainan yang menyerang sistem gerak
gerak itu dibedakan menjadi 3, yaitu gangguan yang menyerang pada tulang, kemudian Sendi, dan otot. ya. Gangguan yang menyerang pada tulang itu contohnya apa saja? Jadi sudah kalian sebutkan beberapa ya. Yang pertama mikrosefalus. Mikrosefalus itu apa? Tengkoraknya memiliki ukuran yang lebih Besar. mikro kecil. Ya, kecil. Jadi mikrosefalus itu ukuran tengkoraknya memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran yang normal gitu. Kemudian fraktura. Fraktura itu juga termasuk gangguan pada tulang, yaitu apa tadi sudah disebutkan? Patah tulang. Nah, ada fisura atau retak tulang, kemudian osteoporosis dan rachitis atau istilah lainnya tadi apa? Rickets ya. Jadi temanmu juga sudah menyebutkan. Nah, gangguan pada tulang yang berikutnya, nah ini mungkin sering terjadi pada remaja seperti kalian. Ada lordosis, kemudian skoliosis dan kifosis. Kalau lordosis itu tulang punggungnya bagaimana? Terlalu ke depan ya, terlalu degek ke depan ya. Kemudian kalau skoliosis tulang punggungnya membengkok ke arah kiri atau kanan gitu. Makanya kalau kalian apa duduk itu usahakan posisi duduk yang benar gitu, lurus punggungnya gitu ya. Kemudian kelainan pada tulang punggung yang ketiga itu apa? Yang sebelah sana? Kifosis. Kifosis tadi sudah disebutkan salah satu temanmu, yaitu kelainan yang berupa tulang punggungnya terlalu membungkuk ke belakang. Nah ini bisa terjadi pada tadi buruh apa gendong yang ada di pasar gitu. Kalau terlalu lama begitu ya, sering menggendong dalam waktu yang lama berat gitu ya, maka punggungnya bisa bungkuk gitu ya. Namanya penyakitnya kifosis gitu. Nah, kelainan pada tulang yang berikutnya itu rickets tadi sudah disebutkan. Kemudian hidrosefalus kebalikan dari mikrosefalus. Kalau hidro itu apa? Memiliki tulang tengkorak yang lebih besar dari ukuran normal. Kemudian akromegali, layu semu ya, dan nekrosa. Nekrosa ini menyerang pada saraf ya. Kemudian gangguan dan kelainan pada sendi yang berikutnya ya, itu kesleo atau terkilir. Jadi yang di depan ya ada pemain sepak bola yang jatuh gitu ya. Nah ini berarti kelainannya menyerang pada sendi begitu. Kemudian ada urai sendi atau lepas sendi. Ini ya, kamu perhatikan gambarnya. Kemudian ada memar atau sobek selaput sendi. Kemudian ada ankylosing spondylitis. Kemudian ada dislokasi bahu. Dislokasi itu artinya apa? Pindah lokasi gitu ya. Artinya bergeser gitu bahunya. Nah, kelainan yang ketiga itu gangguan yang menyerang pada otot. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman kalian. Ada hipertrofi, kemudian atrofi, stiff atau kaku leher, ya. Kemudian ada juga penyakit tetanus begitu. Jadi setelah kalian melihat ada berbagai macam penyakit yang menyerang sistem gerak, terus kalian merasa bagaimana? Kalian semuanya di sini dalam keadaan sehat normal semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Tidak ada siswa atau tidak ada dari kalian yang menderita suatu penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak. Jadi kamu sudah melihat ya, ada yang tulangnya bungkuk, ada yang kakinya yang bengkok ya, ada yang ukuran tengkoraknya besar, kecil. Nah dari situ kalian bisa mengambil hikmah bahwa apa? Kita harus bersyukur. Iya, kita harus bersyukur bahwa kita itu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Ya, tidak ada yang diberikan sakit. Alhamdulillah semuanya normal ya. Tulang, sendi, ototnya semuanya normal sehingga kalian apa? Bisa melakukan aktivitas keseharian, aktivitas belajar dengan kondisi yang normal. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Kalian harus mulai saat ini harus apa? Semangat belajarnya ditingkatkan lagi. Ya, sebagai tanda bersyukur itu kalian harus meningkatkan
meningkatkan semangat belajarnya lagi gitu ya. Tidak ada? Tidak. Tidak. Jelas semuanya ya, insya Allah ya, tidak ada pertanyaan. Tadi saya nge-share, tadi saya sudah membagikan refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan nanti dibuka di grup WA-nya, kalian isi ya bagaimana perasaannya kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Refleksi pembelajaran yang pertama, yang kedua kalian mengisi penilaian diri sendiri, self assessment profil pelajar Pancasila, itu juga ada linknya. Terus yang ketiga, kalian mengisi penilaian teman sejawat, penilaian antar teman gitu ya. Nanti kalian saling mengisi, misalnya yang Mbak ini menilai temannya, terus temannya menilai yang ya terbalik gitu ya, berpasang-pasangan. Kemudian ada juga soal yang berisi penilaian kognitif. Nah, jadi nanti kamu isi link Google Form yang sudah saya bagikan di grup WA kelas 11 IPA 3. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita beri aplaus bersama untuk kerja keras kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih, kalian sudah aktif di pembelajaran ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, berkah untuk hidup kita di dunia dan di akhirat begitu ya. Amin. Saya tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.